Halo, kembali lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada HT Kenwood FM Transceiver. Untuk tipenya nanti kita lihat tipenya. Di depan tidak ada tulisan tipenya. Kita lihat ciri fisiknya. Di depan ada speaker, mikrofon juga ada di situ, tombol on off juga ada di sebelahnya, LCD, tombol up and down, kemudian menu call, kemudian tombol angka numerik, kemudian tombol function VFO tadi, memori, bintang, pagar, kemudian ada tulisan huruf itu A, B, C, D, enter, dan light. Jadi kalau light kira-kira fungsinya untuk menghidupkan lampu tombol itu. Di samping ada tombol untuk speaker dan extra mic. Kita buka, kita lihat ya, seperti umumnya Kenwood, 2 lubang, jaraknya sekian. Kemudian di sebelah sini ada satu tombol yaitu PTT, hanya ada PTT saja. Sebelah kiri. Di atas ada dua barang, yang satu adalah potensio atau dial, kemudian yang ini adalah antena pakai SMA mil soketnya, konektornya pakai SMA mil. Kita pasang lagi. Kemudian di belakang ada baterai, kemudian bell clipnya ini besi, ini sangat kuat besi. Kemudian baterainya kita buka, dibuka jepitnya. Nah, ini diambil pelan-pelan. Nah, ini baterainya PB43H NiMH, tapi ini sudah saya refill dengan baterai lithium seperti di video lain, di tipe yang lainnya. Nah, ini tipenya Kenwood TH255 Alpha, nomor serinya kebetulan masih segel. Bautnya ikut ke bodi HT ya, tidak di baterai. Sebelum saya tutup itu ada imbusnya Kenwood ya, di bagian pendingin di belakang, di tulangannya ini. Kemudian juga ada 2 baut dan kutub baterai, itu positif negatif. Tuh, kita pasang lagi. Masanya tinggal, nah ini harus diangkat sedikit pengaitnya, di bell clipnya itu harus diangkat sedikit biar masuknya mudah. Kita masukkan, nah tuh kita kancing kembali. Nah, nih Kenwood TH255 Alpha. Kita coba untuk nyalakan, pencet tombol on off itu. Ini di mode memori karena ada angkanya itu ya, yang di pojok itu ada angka, kemudian ada plus minus, berarti ini repeaternya offsetnya itu offset bebas, ini plus minusnya segitu. Karena offsetnya standarnya radio ini tidak bisa untuk di memori bebas yang ganjil, yang sebebasnya repeater pada umumnya. Nah, ini kita masuk ke mode VFO, pencet tombol VFO tadi. Posisi tombol VFO di bawah tombol function ya. Nah, ini VFO. Kalau kita ingin memasukkan frekuensi, tekan tombol pagar, itu ada tombol enter. Baru kita pencet angka frekuensinya, umpamanya 1423000. Nah, beberapa HT Kenwood seperti THK2, K20 itu menggunakan cara yang sama, harus pencet enter dulu baru memasukkan frekuensi. Ini tombol, ini volume dengan up down itu bisa bertukar tempat. Jadi volumenya bisa pakai up down, kemudian yang rotarinya bisa pakai yang atas, bisa diatur. Ini kebetulan volumenya pakai yang rotari di atas. Nah, kita akan explore menu-menunya.
Ada beberapa menu di sini. Untuk HT ini tidak bisa di program komputer ya, manual murni ini. Nah ini menu nomor 1 yaitu VFO. VFO ini mulai dari frekuensi mana sampai mana. Jadi kalau mau masuk ke menu yang lebih dalam, pencet menu lagi, begitu saja. Nah, itu dari 136 sampai 173. Mau dirubah bisa. Ini offsetnya ini tidak bebas. Jadi ini untuk repeater yang tertentu saja, tidak bisa bebas. Ini scan. Ada beberapa pilihan nanti, salah satunya itu TO itu. Ntar kita kembali ke scan dulu. Ada TO, kemudian kalau kita pencet menu itu ada beberapa pilihan, mencetnya yang rotari atas ya, ada TO dan yang lain tadi. Kemudian memori channel itu bisa 50, kalau kita pencet kita putar rotari ada 100. 50 itu kalau dengan nama, 100 itu kalau memorinya tidak dikasih nama. Ini memory name. MDF itu antara memory name atau frekuensi. SAV itu untuk pengiritan baterai. APO itu automatic power off. Kita pencet menu ada pilihan ya, berapa menitan itu, 30, 60 dan seterusnya. Kalau off ya berarti tidak pernah mati. Volume coba kita pencet. Oh itu dari 00 sampai 31. Mau diatur 5 sampai 20, paling kerasnya 20 juga bisa, tergantung kita. Pencet menu lagi itu. Kemudian nanti ada password, mau diberi password juga bisa. Kemudian ada emergency, ini emergency ya. TOT, time of timer, berapa lama kita transmit dalam sekali pencet PTT, itu dalam menit ya. Kemudian BCL, busy channel logout, jadi kalau ini di on kan, kalau ada frekuensi yang masuk di frekuensi yang sama dengan kita tidak bisa. Take inhibit ini kalau di on kan kita tidak bisa transmit. Kemudian ini berarti power on message, ketika hidup nanti akan nyala pesan kita di situ. BP itu beep, kalau ada ini di on kan berarti kita mencet tombol-tombolnya bersuara. BS itu bit shift, tidak kita pakai biasanya. Ini selektor. Ini tentang DTMF ya, DTMF juga, ini DTMF juga tentang DTFF, masih DTMF lagi. PF ini pengaturan kalau mikrofon di extra mic kalau ada. Kemudian kembali lagi ke VFO, jadi menunya tidak terlalu banyak sebenarnya. Nanti untuk merubah tone dan yang lain nanti lewat tombol function dengan tombol begitu. Nanti kita bahas di video yang lain ya. Nah itu untuk menunya tidak terlalu banyak. Mungkin radio ini memang dirancang untuk mudah diprogram ya, atau mungkin lebih mudah untuk digunakan gitu. Pemrogramannya gampang, penggunaannya mudah begitu. Nah mari kita coba untuk tombol square nih. Nah ini tombol square, pencet ya. Prosesnya cukup kencang ya. Coba receive-nya, kita cari frekuensi yang isi. Sebentar ya. Nah itu ada itu. Kekuatan receive-nya ditunjukkan di grafik yang pojok kanan atas di LCD. Kita coba yang lain. Nah ini itu ya, sinyalnya itu di pojok kanan atas itu sinyal receive. Ya Kudus kelihatannya, ada Kudus ini. Tidak ada aturan, bukan berarti tanpa aturan juga. Nah itu pojok kanan atas itu untuk ngecek receive-nya, cuma ada 3 garis. Ada kesepakatan, nah bahasanya kesepakatan tersendiri ya di antara nominal tersebut. Nah ini RPU ya, channel ini RPU ada plus minusnya tadi. Nah ini saya coba ini, jadi input dan outputnya berbeda. Sudah kenal sebelumnya misalkan. Sekarang kita ngecek caranya untuk berganti power dan ngecek baterainya masih berapa. Nah ini baterainya nanti sebelah kiri pojok atas. Caranya dengan pencet function kemudian PTT. Untuk function mencet PTT itu mengubah powernya hanya ada 2 ya, low dan high saja. Low dan high, jadi
function, kemudian pencet PTT. Nah, itu sudah ke low. Nah, di power low ini kita nanti bisa ngecek kekuatan baterai kita masih berapa di pojok kiri atas. Nah, itu low ya. Jadi kalau mencet PTT ketika low, nah itu ketika kita bisa lihat itu baterai kita masih berapa. Garisnya totalnya 4, itu masih 3. Berarti ya masih lumayan lah. Kalau ketika high nanti tidak bisa ngecek baterai. Nah, ini masih lumayan ya. Baterainya masih lumayan. Nah, sekarang kita pencet function, kemudian pencet PTT, low-nya kan hilang. Ini powernya high. Nah, itu baterainya kan tinggal seperti sedikit. Nah, itu tidak bisa membaca baterai kalau begitu. Ya, dia bisanya membaca baterai ketika posisi low ya. Nah, ini kita pencet. Nah, itu berarti baterainya masih jumlahnya sekian. Nah, itu 3 dari 4 ya. Nah, sekarang sekalian kita cek powernya, low dan high-nya berapa watt. Ini sekarang posisi di low. Nah, low-nya itu kita pencet ya, setengah watt saja, sekitar setengah watt. Nah, itu saya tunjuk pakai jari setengah watt. Sekarang kita cek ke high. Kalau high tidak ada tulisan L atau H atau M, itu tidak ada. Ini kalau low ada tulisan L, tapi kalau high kosong. Nah, ini masih berapa itu? 5 watt. Ya, masih 5 watt. Masih oke lah. Untuk HT yang harga bekasnya cukup terjangkau. Ya, ini HT ini secondnya terjangkau. Baterainya Showak ya, saya refill sendiri gitu aja. Nah, demikian sebuah ulasan singkat Kenwood TH255 VHF 136 sampai 174 MHz. Untuk cara program dan fitur yang lain nanti kita dibahas di video yang berbeda ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.